Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Ramli, selaku imam kita, guru kita, sekaligus ketua DKM Masjid Aisyah, beserta jajaran-jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam yang ke-25 ini, tinggal 5 hari lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Walaupun kita semuanya sedang diuji penyakit, entah itu dari penyakit demam, flu, batuk, ataupun ya yang lain-lain, ataupun pusing, sakit kepala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu mohon maaf ya, saya pun juga kebetulan lagi kurang sehat, dan juga ibu saya pun juga lagi demam. Mohon doakan kami semuanya agar kami diberi kesembuhan dan diberi kesehatan, agar keluarga kami semuanya akan selalu diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa kali kita mengalami cuaca panas, kadang hujan, terus panas lagi, kadang hujan lagi, sampai terjadi banjir. Yang namanya itu adalah nikmat bagi kita di bulan Ramadan sini, yang mestinya kita harus benar-benar bersyukur. Kita diberi kesehatan, alhamdulillah. Kita diberi penyakit pun juga alhamdulillah. Yang namanya penyakit di situ pasti ada pengguguran dosa-dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sayang sama kita, rahmat pada kita, sehingga kita nantinya insya Allah ketika di hari raya Idul Fitri nanti akan selalu diberi kesehatan dan penuh gembira. Mumpung kita masih ada, tinggal 5 hari lagi, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Iktikafnya, terus juga perbanyak baca Al-Quran, zakat fitrah jangan lupa tunaikan, sedekahnya, infaknya, dan lain-lain. Dan juga saling membantu kepada sesama agar ini bisa menjadi bekal untuk kita. Karena ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 197. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal di sini adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai hamba-hamba yang berakal. Kita semuanya alhamdulillah berakal, diberi kesehatan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberi nafas dan juga masih diberi kesempatan untuk menginjak kaki di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan yang akan datang nanti kita bisa bertemu lagi. Andaikan ini bulan Ramadan yang terakhir, entah itu beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, apa yang kita pikirkan? Apakah di antara kita semua ada yang mati, ada yang sudah wafat, ataupun ada yang sudah mulai sakit-sakitan? Jangan sampai hal ini akan menjadi sia-sia. Bahkan jangan sampai kita meremehkan bulan Ramadan, dan jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan. Hati-hati. Memang bulan Ramadan itu meninggalkan kita,
memang karena memang sudah beberapa hari lagi, sebentar lagi tinggal 5 hari lagi menuju 1 Syawal. Tapi sekali lagi, jangan sekali-kali meninggalkan Ramadan karena itu sama saja meninggalkan salah satu rukun Islam. Syahadat, oke enggak? Oke. Sholat, oke enggak? Oke. Zakat, oke pasti, karena kita tunaikan. Ya puasa ini, Ramadan tentunya. Kalau kita sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan, apa yang kita rasakan? Kalau suatu hari kita merasa biasa-biasa saja. Kalau 2 hari, hati kita itu akan menjadi hampa ataupun kosong, alias kalau bahasa anak zaman now, galau. Kemudian yang di hari ketiga, hatinya itu sudah mulai gelisah dan sudah mulai panik. Hari keempat akan mendatangkan malapetaka ataupun bencana. Dan juga di hari kelima adalah mendatangkan siksaan yang sangat pedih, baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Sebagaimana hal ini terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini perlu kita ketahui ya. Ini hadis dari Sahih Ibnu Khuzaimah, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika aku tidur, kata Nabi, aku bermimpi melihat sebuah gunung. Lalu 2 orang itu menghampiri aku. Kemudian mereka menggandeng kedua tanganku, lalu aku diajak oleh 2 orang itu. Mungkin itu 2 orang itu adalah malaikat. Dan sesampai ketika di kaki gunung, maka 2 orang itu berkata, Is'ad ya Nabi Allah, naiklah ke atas gunung sampai ke puncak. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, la utikuhu, maaf, saya tidak mampu untuk menaikinya. Tapi 2 malaikat yang itu berkata, inna sanusahiluhu lak ya Rasulullah, sungguh kami akan memberi kemudahan untukmu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW naik ke gunung sampai ke puncak. Bayangkan ya, kalau misalnya bapak ibu ataupun saudara-saudara nih yang terbilang muda-muda naik gunung nih ya, rasanya gimana? Ya naik ke puncak gunung, tinggi sekali, begitu kan? Ya, jadi ini sampai Rasulullah SAW dia itu berada di puncak gunungnya, mendengar suara teriakan-teriakan yang sangat keras, sampai Rasulullah SAW itu turun dari puncak gunung. Dan akhirnya Rasul bertanya kepada 2 malaikat tersebut, mahadzal aswat, suara apakah itu? Maka 2 malaikat itu menjawab, hadza wa'un min ahlin nar, ini suaranya dari para penduduk neraka. Limadza? Kenapa? Karena mereka itu haula'i yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum pada tepat waktunya. Itulah ancaman bagi orang yang puasa tapi membatalkan puasanya itu dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, apalagi kalau sembunyi-sembunyi nih ya, di mana di lorong-lorong, di pojok-pojok begini. Misalnya nih anak-anak nih, contoh
Kita lagi puasa, tapi tahu-tahu di sudut kiri, sudut kanan bersembunyi, lu nggak puasa, aduh, ya kan? Ataupun di sebuah warteg, maaf, yang bapak-bapak, ibu-ibu, karena dia saking mengeluhnya terhadap di bulan suci Ramadan, bahkan juga meremehkan dan menyepelekan bulan Ramadan, hingga akhirnya mereka makan dan minum sepuasnya. Itu pertandanya namanya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya kita berpuasa di bulan Ramadan, di situ pasti ada nikmat di balik ujiannya. Ujian itu berupa haus, lapar, kemudian juga emosi kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, menahan gejolak hawa nafsu kita. Ini namanya harus diingatkan kembali, agar jangan sampai kita meremehkan ataupun juga menganggap itu enteng terhadap bulan Ramadan, karena itu akan menimbulkan dosa yang amat besar. Na'udzubillah min zalik. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bulan Ramadan yang akan meninggalkan kita dapat berjumpa kembali dengan kita di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Perbaiki lagi niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Ta'ala akan mudahkan kita, dan semoga puasa di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.